Aku lanjut, ini ada juga yang mau nanya untuk Kak Michael Alexander Hajo, bisa langsung on cam. Halo, selamat pagi Pak Supancana, Pak Samhut. Selamat Hai, pagi. Iya, pagi Mike. Pak. Pak Supancana ini dulu penguji skripsi saya nih 2012. Kalau Pak Samhut sering ketemu di PN. Apa kabar semuanya? Selamat pagi juga Jenar. Pagi. Saya tertarik dengan arbitrase blockchain tadi, Pak Samhut dan Prof. Supancana, terkait dengan enforcement atau eksekusinya di Indonesia. Seperti kita ketahui, kalau untuk arbitrase itu bisa kita mintakan eksekusinya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi untuk arbitrase blockchain, sudah pernah ada belum sih Pak dan Prof terkait dengan contoh kasusnya, contoh putusannya, atau contoh prosesnya, dan bagaimana caranya? Karena mengingat tadi yang tadi seperti dibilang oleh Pak Samhut, bilang bahwa ada yang menggunakan hukum Panama tapi menggunakan hukum Inggris dan sebagainya terkait dengan eksekusi dan enforcement-nya di Indonesia. Kemudian terkait dengan BIAMC, saya tertarik dengan peranannya dalam arbitrase blockchain. Apakah BIAMC ini sudah diakui di Indonesia, ada kerjasama dengan Bani, atau keduanya berdiri sendiri-sendiri? Mungkin bisa lebih dielaborasikan. Terima kasih Pak Samhut, Prof. Supancana. Silakan Prof. Supancana mungkin yang mau jawab duluan. Ya, terima kasih Bang Bang Michael ya. Bang Michael sekarang menjadi itu ya, apa namanya, menjadi advokat ya kalau nggak salah Bang Michael. Iya, betul, Prof. Soalnya tadi sering ketemu sama Prof, Iya, Prof Samhut di pengadilan negeri gitu ya. Jadi iya, oh, berarti ini pasti profesinya sama. Ya, arbitrase blockchain. Jadi sebetulnya dalam metaverse itu apa namanya itu adalah eh, ya kita sebut dengan apa ya hybrid approach di dalam penyelesaian sengketa. Kenapa disebut dengan hybrid approach? Karena di satu sisi masih menerapkan traditional dispute resolution mechanism. Ya. Apakah itu arbitrase, mediasi, konsiliasi, good offices apapun itu. Eh, Dia masih apa namanya. Tapi pada sisi lain memanfaatkan teknologi sebagai enabler. Tadi misalnya dengan menggunakan blockchain blockchain teknologi ya. Nah, persoalan enforcement ini menjadi satu hal yang mungkin menjadi penting. Tadi ada satu isu sebetulnya kalau itu diputus ya, itu apakah tadi sesuatu yang menarik disampaikan Pak Sam, apakah itu merupakan putusan arbitrase asing atau putusan arbitrase domestik begitu kan? Kan di Undang-Undang Nomor 30 tahun 1990 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa juga mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase. Itu mungkin menjadi satu satu PR. Nah, hanya mungkin kita bisa juga lihat di dalam arbitration clause-nya. Di dalam arbitration clause-nya itu seperti apa nanti yang terkait dengan enforcement-nya. Ada satu contoh kasus di Indonesia saya belum menemukan contoh kasus, mungkin Pak Sam menemukan contoh kasus, tapi saya menemukan contoh kasus dari putusan arbitrase di Guangzhou Arbitration Court, ya, dari Metaverse Arbitration Court of Guangzhou Arbitration Court itu ada putusannya dan putusan itu bisa dilaksanakan. Itu putusan yang terkait dengan intellectual property rights, ya, yang terkait dengan digital creation, ya, digital creation yang kemudian di-print secara offline oleh salah satu pihak, kemudian dijual, itu dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta dan itu bisa ditegakkan ya dalam kasus itu ya. Dalam kasus Indonesia saya tidak tahu. Kemudian tentang BMC ya, tentang BMC. Eh, ide pendirian BMC itu sebetulnya semula datang dari satu profesor asli Jerman begitu ya, namanya Profesor Peter Malanchuk. Profesor Peter Malanchuk ini seorang profesor yang pada waktu saya promosi doktor tahun 98 di Universitas Leiden, beliau adalah salah satu penguji saya.
Beliau dulu apa namanya pernah bekerja di US Iran Arbitration Court. Ya. Dia mengatakan begini suatu saat kepada saya, kenapa kita tidak membentuk atau tidak kenapa Indonesia tidak memiliki satu badan arbitrase yang dedicated, yang dedicated untuk sengketa-sengketa arbitrase yang bersifat internasional. Kenapa para pelaku usaha lebih ingin menyelesaikan sengketanya di Singapore International Arbitration Center, di Hong Kong International Arbitration Center, di London Court of International Arbitration, ya, daripada misalnya melalui BANI. Kesannya beliau, BANI ini adalah lembaga penyelesaian sengketa yang sifatnya domestik atau lebih banyak domestik, ya. Meskipun kita tidak bisa menafikan bahwa BANI itu juga menyelenggarakan penyelesaian sengketa yang sifatnya internasional. Atas dasar itulah kemudian di tahun 2018 Profesor Peter Malancu, kemudian Profesor Chow Yun dari Hong Kong International Arbitration Center dan Hong Kong University, kemudian saya, kemudian Profesor Abu Bakar Munir dan Ibu Nas Yuman Guri Nasser ya dari waktu itu dari People's Republic of China dan lain sebagainya, kita mendirikan Bali International Arbitration and Mediation Center yang tujuannya adalah membantu para pihak di dalam penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa itu melalui Bali International Arbitration and Mediation Center. Dengan BANI, saya rasa kita sifatnya complementary. Karena kita tidak akan mengambil kasus yang arbitrase yang sifatnya domestik. Kita nggak ambil. Kita hanya kasus-kasus yang sifatnya internasional. Oleh karena itu, di dalam apa namanya list of mediators and arbitrators yang ada di kita itu pada umumnya dari berbagai negara, ya. Karena memang ini dedicated untuk kepentingan penyelesaian sengketa yang sifatnya internasional, mungkin itu. Dari saya demikian, mungkin Pak Sam atau silakan mungkin Pak Sam. Silakan Pak Samud jika ingin menambahkan. Baik, terima kasih Prof. Panyana. J. Mike, saya terus terang saya belum pernah menjalani sengketa ini ya, yang seperti kamu sampaikan. Tapi saya coba, ada satu artikel saya coba bacain di sini. Arbitration as dispute mechanism for metaverse related dispute. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka menggunakan arbitrasi ini, they can initiate arbitration under the rules arbitration of International Chambers of Commerce. Nah, dia bisa mereka menggunakan ICC. Under this clause, the three arbitrator will be appointed to resolve the dispute. The proceeding will be conducted in English, and seat shall be the city of Panama. Nah, ini saya tadi sampaikan ada beberapa platform yang mereka gunakan. Roblox US Company Platform, Sandbox Maltese Company Platform yang berdomisili di Hong Kong, lalu Horizon Netherworld Company Platform. Nah, mereka ini yang sudah menjalankan proses penyelesaian sengketa seperti itu melalui dunia metaverse, tetapi mereka bawa ini ke dalam dunia nyata gitu loh. Contoh, kayak Sandbox Maltese Company Platform established the Court of the Hong Kong as the forum for any proceeding arising from its terms of service. Nah, jadi walaupun penyelesaian sengketanya ada di dunia metaverse, tapi dia bawa ini di dalam dunia nyata penyelesaian sengketanya di dalam ketentuan yang ada di Hong Kong. Nah, yang mengatur ini platform-platform ini. Semua platform-platform inilah yang mengatur bagaimana mereka menyelesaikan sengketanya. Jadi kalau pertanyaan kamu tadi, Mike, apakah bisa itu penyelesaian sengketanya tadi seperti tadi, berdasarkan yang saya coba tadi baca dari satu artikel tadi, itu udah terjadi. Itu sudah terjadi bahwa sengketa di dunia metaverse itu dibawa ke dalam
dunia nyata. Ya. Tapi yang mengaturnya, yang menentukannya adalah platform-platform tadi. Ketentuan-ketentuan platform itulah yang menentukan bagaimana mereka mau menyelesaikan sengketanya. Begitu, Mike. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samud, terima kasih Prof. Supancana. Jadi gimana nih Bang Michael, udah menjawab belum dari penjelasannya? Sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak pencerahannya pagi ini, Prof. Supancana, Pak Samhut. Sampai ketemu lagi. Mungkin Prof. Supancana lupa kali ya. Mengujinya 2012, sudah lupa sih 13 tahun lalu. Iya, iya, iya. Tapi sukses ya, Pak Mike, Bang Michael. Terima kasih, Senang Prof. dengan apa Supancana. kemajuannya. Ya, silakan.